Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, yaitu nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan, sehingga alhamdulillah kita masih bisa berkumpul di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat subuh berjamaah yang nanti insya Allah akan dilanjutkan dengan taklim. Tak lupa juga kita ucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya dan sahabatnya yang insya Allah sampai pada kita, dan pada yaumil akhir nanti kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat darinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kalau di pertemuan 2 minggu lalu kita membahas mengenai Rasulullah saat muda dan menjadi pengusaha, ya. Jadi saat ini yang akan saya share adalah lanjutannya, ya. Maaf, kemarin Selasa kemarin harusnya saya isi, tapi kebetulan saya lagi sakit, jadi saya minta izin ke Pak Rahmat untuk tidak mengisi. Saya lanjutkan hari ini. Nah, sedikit review. Saat itu Rasulullah SAW berdagang, membawa dagangannya Siti Khadijah. Jadi dia udah mulai bekerja sama. Jadi Siti Khadijah itu mendengar bahwasanya Rasulullah Muhammad ini orang yang dapat dipercaya. Karena apa? Karena sudah banyak yang ngomong seperti itu. Jadi buktinya pun udah ada. Setiap orang yang nitip dagangan kepada dia itu selalu terjual dengan harga yang terbaik, ya. Nah, setelah itu akhirnya dibuatlah satu kerjasama antara Siti Khadijah dengan Muhammad. Saat itu Muhammad ditawarin, mau nggak bawa dagangan saya untuk kamu safar berdagang, tapi saya akan bayar lebih tinggi daripada bayaran tertinggi yang pernah kamu dapat, gitu. Tapi ketika diutus untuk membawa barang dagangan Siti Khadijah, Muhammad nggak sendirian. Dia ditemani oleh salah satu asistennya. Asistennya orang kepercayaannya Siti Khadijah, namanya Maisarah. Saya pikir tadi Maisarah perempuan, ternyata laki, Pak. Ya. Jadi dia dampingin Muhammad safar berdagang ke Suriah. Lalu kejadian berikutnya adalah ketika sampai di Basra, dia beristirahat. Di depan tempat istirahat dia ada gereja, yang mana gereja itu turun-temurun diisi oleh pendeta-pendeta yang mempunyai nubuat, yang mana nubuat itu berkata bahwasanya akan ada nabi terakhir dari kalangan orang-orang Mekah. Nah, ketika rombongan dagang sampai di situ, Masyarah ini dipanggil sama salah satu pendeta yang ada di situ. Dia tanya, itu yang lagi istirahat di bawah pohon itu siapa? Disebutkan itu orang dari Mekah, namanya Muhammad, begini diceritain secara singkat. Terus pendeta itu bilang, dampingi dia terus karena dia itu adalah nabi terakhir, dia bilang begitu. Dari mana dia tahu? Karena dia pegang nubuat-nubuatnya dari pendahulu-pendahulunya. Nah, ketika kembali dari Suriah itu,
datang Rasulullah menyerahkan hasil dagangannya beserta barang-barang dagangannya yang dia beli di Suriah untuk dijual di Mekah. Jadi kan modelnya gitu, bawa barang dagangan dari Mekah menuju Suriah, dijual di sana, laku berapa, beli barang-barang yang ada di sana untuk dijual lagi di Mekah. Nah, dijelaskan dengan runut, dengan gamblang, akuntabel, katakanlah seperti itu. Nah, ketika menjelaskan kepada Khadijah, Khadijah kesengsem nih ceritanya sama Rasulullah nih, jadi sama Muhammad nih. Nah, jadi ketika dia lagi nerangin tuh, iya dia dengerin, tapi dia lebih fokus kepada Muhammadnya gitu, sebagai seorang Muhammad fisiknya gitu. Dia lihat, wah ini orang ngomongnya bagus, tertata rapi, gamblang, jelas, ya. Terus udah gitu orangnya good looking juga ya. Nah, ternyata transaksi yang dibuat Muhammad itu sangat menguntungkan Siti Khadijah. Ia dapat menjual aset dagangannya 2 kali lipat dari harga yang dibayarkan. Ya, dia menjelaskan secara detail, runut, clear, jelas, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketika dia menjelaskan, Siti Khadijah lebih fokus kepada fisiknya Muhammad. Nah, ini kita sebagai umatnya Rasulullah paling tidak kepingin tahu nggak fisiknya kayak apa tuh Rasulullah. Nah, di sini ada bocorannya sedikit nih Pak. Jadi Muhammad itu berusia 25 tahun saat itu, memiliki postur tubuh sedang. Kita bayangin aja, tubuh sedang, ramping, bentuk kepala agak besar, punggung yang lebar, dan anggota tubuh yang lain sangat proporsional. Jadi tidak terlalu kurus, tidak terlalu gemuk, jadi lemaknya tuh tipis Pak. Ya. Seluruh badannya jadi otot semua gitu. Jadi Bapak kalau lihat ada orang yang bodybuilding ya, itu kalau dia lemaknya sedikit, tinggal kulit mau otot gitu. Nah, lean gitu. Jadi nggak ada gemuk-gemuknya, apalagi gembio ya. Jadi tidak kurus, tidak terlalu gemuk, lemaknya tipis, ototnya jadi otot semua ya. Jadi tapi jangan ngebayangin Muhammad itu badannya koker gitu, enggak seperti itu, proporsional semuanya. Rambutnya tidak lurus, enggak juga bergelombang, panjang sampai di tengah-tengah antara telinga dan bahu. Sini rambutnya segini nih, bisa dibayangin. Badannya enggak terlalu tinggi, sedang, perawakannya proporsional, nggak kurus nggak gemuk, ya kan? Rambutnya hitam, panjang sampai segini, ya. Rambut dan janggutnya hitam, ya. Matanya hitam, alis matanya lebat, hampir menyatu, bulu matanya panjang. Jadi bulu matanya nih alisnya ini hampir nyatu, ya. Terus bulu matanya panjang, bulu mata ya. Terus hidungnya mancung, mulutnya agak lebar tapi bagus, kulitnya itu putih agak kecoklatan. Dan yang membuat beda dengan laki-laki lain adalah, nah ini nih, cahayanya yang memancar di wajahnya layaknya ayahnya Abdullah, namun pancarannya lebih kuat. Tatapan matanya tajam namun teduh. Bisa dibayangin tuh orang kayak gitu ya. Fisiknya seperti itu, nggak tinggi, sedang aja, kulitnya putih agak kecoklatan, hidungnya mancung, alisnya tebal
ya, hidungnya mancung-mancungnya kayak orang Arab gitu ya, bulu matanya panjang, badannya istilahnya lemak ketipis gitu ya, rambutnya agak panjang sampai di antara tengah-tengah kuping sama bahu ya, tatapan matanya tajam ya. Rasulullah tuh kalau ngomong selalu natap lawan bicaranya ya, tajam namun teduh, jadi bukan tajam kayak nyelidik orang itu, enggak, tajam tapi teduh. Yang membedakan adalah auranya. Nah, cahayanya itu lebih istilahnya sama seperti ayahnya. Ayahnya Abdullah juga memiliki aura yang bagus juga, namun ini lebih bagus lagi. Selama Muhammad pergi berdagang, Khadijah berkonsultasi dengan temannya Nufasyah namanya. Terus dia cerita kepada Nufasyah, kayaknya saya udah menemukan deh salah satu sosok cowok idaman saya gitu. Jadi boleh kita lihat bahwasanya Siti Khadijah itu udah pernah menikah 2 kali ya, dua-duanya itu wafat ya. Khadijah umur 40 tahun, dia cantik dan kaya, sosialita juga ya. Jadi maksudnya terkenal karena apa? Karena dia pengusaha. Siti Khadijah itu pengusaha cewek, Pak. Itu hartanya banyak banget ya. Jadi perdagangannya maju ya kan. Terus udah gitu dia cantik. Nah, pastilah orang banyak yang mau sama dia, banyak yang ngelamar, tapi nggak ada yang diterima. Sampai akhirnya dia melihat Muhammad, dia cerita apa Nufasyah temennya, kayaknya saya udah nemuin deh laki-laki idaman sebagai pendamping saya katanya. Lalu Nufasyah menawarkan diri untuk mendekati Muhammad. Bila perlu dia menjadi comblangnya, katakanlah begitu ya. Sementara itu Masyarah datang kepada Khadijah dan menceritakan tentang 2 malaikat yang kerap melindungi Muhammad dan apa perkataan pendeta waktu di Bostra. Jadi si Masyarah ini lapor sama Khadijah, Bu, tahu gak gitu kan, waktu di Bosra nih ada pendeta ngomong begini. Nah, begitu diberitain begitu, langsung Khadijah menemui sepupunya namanya Warokoh. Warokoh itu adalah pendeta Nasrani juga, yang pegang nubuat juga. Lalu dia mulai menceritakan tentang Muhammad. Lalu Warokoh pun berkata, jika ini benar, maka Muhammad adalah nabi dari kaum kita. Telah lama aku tahu bahwa seorang nabi akan diutus dan saatnya kini telah tiba. Gitu, ya. Jadi Warokoh ini punya ilmunya dan dia tahu ciri-cirinya seperti apa. Begitu pendeta Bosra ngomong begitu, itu bener nih, ini adalah apa namanya nabi yang terakhir, yang nabi dari kaum kita. Pada saat yang sama Nufasyah datang pada Muhammad dan bertanya, ini kan habis safar ya, lagi duduk-duduk, disamperin sama Nufasyah Muhammad. Tanya, gimana bro dagangnya? Wah, alhamdulillah nih laku semua. Capek sih, tapi alhamdulillah laku semua gitu ya. Kadang-kadang kira-kira gitu deh, ngobrol-ngobrol di kafe gitu. Nah, terus Nufasyah nanya sama Muhammad, kok belum nikah sih? Kapan umurnya 25, udah cukup gitu ya. Apa kata Muhammad? Aku belum memiliki apa-apa untuk berumah tangga. Coba kita dengar, aku belum memiliki apa-apa untuk berumah tangga, padahal duit ada ya kan. Dia pengusaha juga. Muhammad kan punya pengusaha sukses juga saat itu ya, harta banyak ya kan, muka ganteng pula ya kan, apalagi yang kurang ya kan. Dan dia dari keturunan pemimpin-pemimpin Mekah ya kan, kurang apa gitu loh. Nah ternyata dia nggak punya ceweknya, maksudnya gitu. Aku belum memiliki apa-apa untuk berumah tangga. Kan rumah tangga mesti ada lawannya
ya kan? Nah lawannya ini yang belum punya, belum ada yang srek gitu, belum ada yang sir, katakanlah begitu ya Pak Jul ya, belum ada yang sir ya. Terus Nufasa ngomong, iya, sir, ser. Nah, kalau orang Medan bilang sir, aku sir tuh sama dia kan gitu kan. Jadi Nufasa ngomong begini, jika ada seorang wanita cantik, kaya, terhormat, berlimpah harta, apakah kamu bersedia? Ini ada cewek nih, udah cantik, kaya, terhormat, mau nggak sama dia? Tanya gitu. Muhammad dengar gitu, siapa? Dia nanya gitu. Nah, terus kata Nufasa, Hadijah. Hadijah, bos kemarin yang saya bawa dagangan, itu dia, mau sama kamu, katanya. Terus Muhammad bingung, bagaimana aku dapat menikahinya, katanya. Dia nanya gitu, dia nggak yakin. Bayangin aja deh, ada cewek pengusaha sukses saat itu, anak orang anak orang pemimpin juga, terus dia cantik juga, ya kita bisa bayangin deh, kira-kira kalau di saat ini tuh siapa gitu ya yang seperti itu. Sampai akhirnya dia ngomong, bagaimana saya bisa menikahinya? Terus kata Nufasa bilang, serahin sama saya. Dia bilang gitu. Oke, jadi gitu. Baiklah, dari pihak aku bersedia, kata Muhammad begitu. Kemudian ngeliat juga udahlah terawat, cantik secara fisik ya. Terus dia gitu juga baik orangnya. Nah, lalu Nufasa kembali kepada Khadijah untuk melaporkan hasil pertemuan dia dengan Muhammad. Kemudian Khadijah menyuruh Nufasa untuk memanggil Muhammad agar datang padanya. Tolong Nufasa, panggil Muhammad dah kemari, katanya dia. Dibawa tuh Muhammad ke hadapannya Khadijah. Terus maka Khadijah pun berkata, putra pamanku, aku mencintaimu karena kebaikanmu padaku, juga karena engkau selalu terlibat dalam segala urusan di tengah masyarakat. Aku menyukaimu karena engkau dapat diandalkan, juga karena keluhuran budi dan kejujuran perkataanmu. Kemudian Khadijah menawarkan dirinya untuk dinikahi. Kira-kira zaman saat itu ada nggak cewek yang berani ngomong begini? Kalau dia tuh nggak punya power, nggak punya apa-apa, ya kan? Bisa kita bayangin. Ini cewek duluan yang ngomong, Pak, ya kan? Tapi kata-katanya yang dipilih adalah, ia mencintaimu karena kebaikanmu padaku. Ya, perkataannya sopan, hormat, udah gitu ketika dia berdagang jujur dan segala macam. Itu menarik hatinya Khadijah. Nah, ketika ditawarkan seperti itu, Khadijah menawarkan dirinya untuk dinikahi. Mereka pun sepakat agar masing-masing berbicara pada wakil keluarganya. Jadi Khadijah berbicara pada pamannya Amr bin Asad, dan Rasulullah diwakili Hamzah. Jadi Hamzah itu kan anak kakeknya, jadi pamannya, tapi umurannya nggak jauh. Dia bersaudara dua, Hamzah sama Safiyah. Ya, Safiyah ini menikah dengan saudara laki-laki Khadijah. Kenapa dipilih Hamzah sebagai wakilnya Muhammad untuk ngelamar? Karena itu, Safiyah itu adiknya Hamzah menikah dengan kerabatnya, saudara laki-lakinya Khadijah. Sedikit saya ceritakan mengenai biografinya Khadijah binti Khuwailid. Jadi Siti Khadijah itu adalah putri Khuwailid bin As'ad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab al-Quraisyah al-Asadiyah. Jadi Siti Khadijah dilahirkan di rumah yang mulia dan terhormat pada tahun 68 sebelum Hijriah. Khadijah tumbuh dalam lingkungan keluarga yang mulia, sehingga akhirnya setelah dewasa ia menjadi wanita yang cerdas, teguh dan berperangai luhur.
Karena itulah banyak laki-laki dari kaumnya yang menaruh simpati padanya. Nah, Syekh Muhammad Hussein Salamah pernah menjelaskan bahwasanya Siti Khadijah nasab dari jalur ayahnya bertemu dengan nasab Rasulullah pada kakeknya, yaitu Kushai. Dia menempati urutan keempat bagi dirinya. Pada tahun 575 Masehi, Siti Khadijah ditinggalkan ibunya. 10 tahun kemudian ayahnya Khuwailid menyusul meninggal. Jadi udah yatim piatu tuh. Sepeninggal kedua orang tuanya, Khadijah dan saudara-saudaranya mewarisi kekayaan. Kekayaan orang tuanya itu besar dan menyimpan bahaya, ya. Ia bisa menjadikan seseorang lebih senang tinggal di rumah dan hidup foya-foya. Nah, bahaya ini sangat disadari oleh Khadijah. Jadi dia dapat warisan gede banget nih Pak, dia sama adik-adiknya. Ibaratnya kalau mau foya-foya aja mau bisa gitu, hidup terus dia, kagak usah usaha. Tapi nggak begitu, karena memang Khadijah ini kalau boleh dibilang orang yang bagus, material bagus, sehingga dia berpikir, walaupun gue punya duit banyak, tapi nggak bisa gue jadi pengangguran, gitu ya kan. Jadi ia pun memutuskan untuk tidak menjadikan dirinya pengangguran. Kecerdasan dan kekuatan sikap yang dimiliki Khadijah mampu mengatasi godaan harta. Karenanya Khadijah mengambil alih bisnis keluarganya. Nah, akhirnya bisnis keluarganya yang dikasih oleh orang tuanya itu dipegang sama Khadijah. Pada mulanya Siti Khadijah menikah dengan Abu Halah bin Zuhrah At-Tamimi. Pernikahan itu membuahkan 2 orang anak bernama Halah dan Hindun. Tak lama kemudian suaminya meninggal dunia dengan meninggalkan kekayaan yang banyak, juga jaringan perniagaan yang luas dan berkembang. Bisa dibayangin, Siti Khadijah jadi kaya, suaminya juga kaya banget, dia punya jaringan bisnis banyak, ini wafat, nah itu diwariskan kepada Khadijah. Artinya apa? Khadijah makin kaya, ya enggak? Nah. Lalu Siti Khadijah menikah lagi untuk yang kedua dengan Atik bin Aid bin Abdullah al-Makhzumi. Setelah itu, pernikahan itu berjalan beberapa waktu, akhirnya suami keduanya pun meninggal dunia dan juga meninggalkan harta dan perniagaan yang banyak juga. Jadi bisa kita lihat dari suami pertama kaya banget, dari suami kedua juga dia sendiri kaya. Wah, ibarat kata kalau ibarat apa namanya? Kalau ditanya kekayaannya luar biasa. Dengan demikian, saat itu Siti Khadijah menjadi wanita terkaya di kalangan bangsa Quraisy. Karena itu banyak pemuka dan bangsawan bangsa Quraisy yang melamarnya. Mereka ingin menjadikan dirinya sebagai istri. Namun Siti Khadijah menolak lamaran mereka dengan alasan bahwa perhatian Khadijah saat itu sedang tertuju hanya untuk mendidik anak-anaknya. Ya, dia kan punya anak 2 tuh, Halal dan Hindun. Juga dimungkinkan karena Khadijah merupakan saudagar kaya raya yang disegani sehingga ia sangat sibuk mengurus perniagaannya. Siti Khadijah mempunyai saudara sepupu bernama Waraqah tadi, pendeta Nasrani tadi. Para sejawatnya mengakui keberhasilan Siti Khadijah. Ketika itu mereka memanggilnya Ratu Quraisy atau Ratu Mekah. Ia juga disebut At-Thairah, yaitu yang bersih dan suci. Nama At-Thairah itu diberikan oleh bangsa Arab yang juga terkenal dengan kesombongannya, keangkuhan dan kebanggaannya sebagai laki-laki. Karenanya perilaku Khadijah benar-benar patut diteladani. Ia hingga menjadi terkenal di kalangan mereka. Nah, itu sedikit ya. Pertama kali dalam sejarah bangsa Arab ada seorang wanita diberi panggilan Ratu Mekah dan dijuluki At-Thairah. Orang-orang memanggil Khadijah dengan Ratu Mekah karena kekayaannya dan menyebut Khadijah dengan At-Thairah karena reputasinya yang tanpa cacat. Ya, bisa dibayangin siapa Siti Khadijah itu. Jadi bukan kaleng-kaleng, Pak. Wanita terhormat
dari keturunan terhormat, punya relasi bisnis besar, bisa kita bayangin, kayanya luar biasa, hebatnya luar biasa, cerdas pula, dan pribadinya juga baik, ya. Nah, kita lanjutkan ketika sudah melamar tuh Muhammad melamar Khadijah. Ini di sini kita lihat ya, kemarin tuh ada tulisan yang katanya Muhammad cari dong janda yang kaya gitu ya. Pengangguran cari janda kaya. Rasulullah bukan pengangguran nih, kita kasih lihat. Tibalah hari suci pernikahan itu, maka dengan mas kawin 60 ekor unta muda, Muhammad menikahi Siti Khadijah pada tahun 595 Masehi. Pernikahan itu berlangsung diwakili oleh paman Khadijah, Amir bin Asad, sedang dari pihak keluarga Muhammad diwakili oleh Abu Talib dan Hamzah. Ketika menikah, Muhammad berusia 25 tahun, sedang Siti Khadijah berusia 40 tahun. Ya, jeda 15 tahun. Bagi keduanya perbedaan usia yang terpaut cukup jauh dan harta kekayaan yang tidak sepadan di antara mereka tidak menjadi masalah. Kenapa? Karena mereka menikahi dilandasi oleh cinta yang tulus serta pengabdian kepada Allah. Dan melalui pernikahan itu pula Allah telah memberikan keberkahan dan kemuliaan kepada mereka. Jadi yang saya pernah dengar pun tidak hanya 20 ekor unta, Pak, tapi ada logam mulia juga. Jadi saat Rasulullah menikahi Khadijah, dia dalam keadaan yang baik, ya, wealthy kalau orang bilang. Hartanya cukup, ya kan, banyak, relasi bisnisnya oke. Menikah dengan Khadijah yang relasi bisnisnya lebih hebat lagi, lebih luas lagi, dan itu dijalankan oleh Muhammad nantinya dengan. Nah, lalu dari hasil pernikahan itu, ya, kita lihat Allah menganugerahi mereka dengan beberapa orang anak. Maka dari rahim Siti Khadijah lahirlah 6 orang anak keturunan Muhammad. Anak itu terdiri dari 2 laki-laki dan 4 perempuan. Anak laki-laki mereka Al-Qasim dan Abdullah At-Tahir At-Taib meninggal saat bayi. Ya. Kemudian 4 anak perempuannya yaitu Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum dan Fatimah Az-Zahra. Siti Khadijah mengasuh dan membimbing anak-anaknya dengan bijaksana, lembut dan penuh kasih sayang sehingga mereka pun setia dan hormat sekali kepada ibunya. Lihat, anaknya ada 6, 2 laki-laki, 4 perempuan. Paling bungsu Fatimah. Nah, ini menjelaskan bahwasanya nanti nggak ada yang namanya klaim saya keturunan langsung Muhammad, cowok, ya kan? Karena begitu dilahir, anak yang 2 ini meninggal, yang sisa tinggal 4 cewek. Jadi kalau misalnya ada keturunan Rasulullah sekarang, ujungnya di yang cewek-cewek itu, ya, bukan yang cowok, ya. Oke. Terus anggota keluarganya Muhammad dan Khadijah itu tidak hanya 6 orang itu aja, tapi ya ada tambah 1 anak namanya Zaid. Zaid itu adalah budak termahalnya Khadijah yang dihadiahkan kepada Muhammad saat dia menikah. Ya, bisa dibayangin, Zaid itu usianya 15 tahun saat itu. Dia dari suku Kalb namanya. Suku Kalb itu punya daerah kekuasaan sampai ke Suriah, Pak. Dari Jazirah Arab. Jadi daerah utara sampai ke Suriah. Nah, saat suku Kalb ini
ibunda daripada Zaid ini ngajak Zaid pergi ke rumah saudaranya. Begitu dia pulang, ternyata tempat tinggal mereka itu lagi diporak-porandain sama orang yang datang nih, namanya Bani Kain. Jadi kan dulu gitu. Ini ada rombongan berkuda nyerang satu desa, ya kan? Apa yang ada desa itu diambil, termasuk orang-orangnya diambil untuk dijual, dijadikan budak. Ya. Zaid ini berasal dari suku itu. Begitu dia pulang dari rumah saudara ibunya, ngelihat kampung udah porak-poranda, dan dia ditangkap sama Bani Kain itu, dan dia dijual. Nah, dibelilah oleh Khadijah. Ya, begitu dia udah dibeli kepada Khadijah, Zaid ini dipelihara sama Muhammad dan Khadijah, diperlakukan dengan baik layaknya anaknya sendiri. Sampai pada satu saat dia melihat jemaah haji yang datang dari suku Kalb. Dia ingat nih, oh ini gue kenal nih, ya kan? Ada jamaah haji yang datang dari suku dia samperin, dia bilang gini, Pak, Bu, kalau kalian nanti pulang, tolong beritakan kepada ayah dan ibu saya bahwa saya sekarang ada di Mekah dan aman-aman aja, katanya. Kata Zaid begitu, tapi lewat syair gitu. Oke, jamaah itu pulang ke sukunya, terus ngomong ke bapaknya Zaid, Pak, saya ketemu Zaid di Mekah begini. Hah? Yang benar? Iya. Datang tuh bapaknya. Begitu datang bapaknya, ketemu sama Zaid, sama Rasulullah, ketemu. Zaid, bapak lu nih, katanya kan. Masa kagak kangen sih, gitu. Ya kangen lah Pak. Ayo kalau kangen pulang. Itu diajakin. Apa kata Zaid? Enggak, saya di sini aja, katanya. Saya mau ikut Rasulullah. Kaget. Saat itu belum istilahnya belum di-announce gitu bahwasanya ini anak angkat saya, enggak. Belum saat itu. Jadi begitu bapaknya datang, Zaid ditanya, "Lu nggak mau pulang?" "Enggak, saya di sini aja," katanya. "Ikut Muhammad," katanya. Terus kan ribut tuh, wah gimana sih, jauh-jauh bapak datang, kamu nggak kangen sama bapak begini. Akhirnya ditengahin sama Rasulullah, gini dah, katanya, sekarang saya umumin aja ya. Dibawa tuh anak ke pelataran Ka'bah, disaksikan oleh bapaknya. Dia ngomong begini, Rasulullah ngomong begini, wahai penduduk Quraisy, kalian lihat nih anak gue sekarang. Saya mewarisi dia mewarisi saya. Dia bilang gitu. Sah, anak angkat gitu. Bapaknya kaget. Akhirnya pulang bapaknya. Tapi dengan cerita yang berbeda. Berbeda artinya gini, kalau dia menjemput anak terus anaknya nggak mau, dia kecewa. Kalau sekarang dia jemput anaknya diangkat anak oleh orang terhormat, Pak. Ini bapaknya Zaid tahu Muhammad ini orang hebat gitu. Ya udah deh, dia balik ke kaumnya, dia bilang Zaid udah aman di sana gitu ya. Kami ikhlas, kami ini biarin dia di sana nggak apa-apa. Karena apa? Karena di sana dia dimuliakan ya. Nah, lanjut ya. Jadi anggota keluarganya kan berarti nambah satu ya, Zaid ya. Nah, saat itu paman Rasulullah itu Abu Thalib punya anak banyak, sementara dia hidupnya pas-pasan lah kalau orang bilang ya. Abu Thalib itu pedagang juga, tapi enggak, istilahnya pas-pasan lah, cukupan aja, bahkan kekurangan karena anaknya banyak. Kadang anak-anaknya kelaparan gitu.
sering dibantuin sama Rasul, dikasih makan apa segala macam. Akhirnya Rasulullah ngomong sama Abbas, ada sepupunya juga, Bas, kasihan tuh Abu Thalib, anaknya banyak, dia nggak bisa ngasih makan semuanya. Saat itu lagi kesulitan. Boleh nggak kalian ngambil anaknya untuk dirawat sampai keadaan pulih kembali, keadaan ekonominya Abu Thalib pulih kembali? Kata Abbas, oke deh, saya ambil. Dia ambil anaknya namanya Ja'far. Sementara saat itu Abu Thalib udahlah punya anak banyak, dia punya anak lagi, Pak. Brojol lagi satu, namanya Ali. Nah, Rasulullah ngomong sama pamannya, paman, ini Ali saya ngerawat dah, ya, biar situ nggak kesusahan. Ya udah, nggak apa-apa, rawat dah. Jadi di keluarganya Muhammad tuh ada 6 plus 2, ya, 6 plus 2, tambahan Zaid sama Ali. Nah, sementara yang lakinya ke Qasim apa sudah meninggal kan. Sementara waktu ngambil Ali ini, Rasulullah baru punya anak lagi, Pak. Satu lagi anaknya, cowok juga, ya, itu namanya, bentar, Abdullah namanya. Tapi anak yang terakhir ini wafat juga, Pak. Masih bayi wafat juga. Jadi emang nggak tahu ya, mungkin Allah berencana seperti itu ya, anaknya yang turunan asli itu cewek semua gitu. Sementara yang 2 lagi kan ya itu anak angkat ya. Ya. Jadi Ali, Zaid semua dirawat dengan baik dan berkecukupan ya. Kenapa? Khadijahnya kaya, Rasulullah juga kaya gitu. Nah, diajarin manner juga, ya dong, karena dari keluarga terhormat mereka. Diajarin caranya dagang, diajarin caranya macam-macam gitu. Sampai kita akhirnya paham bagaimana Ali ketika dia sudah dewasa, ya kan, pinter, berani. Ali jago gelut juga loh, Pak, jago main pedang juga, Pak. Ya, sama Umar bin Khattab mah imbang-imbang lah, ya lebih kuatan Umar lah. Tapi Ali ini gesit, jago gitu, dan pinter. Suatu saat Umar bin Khattab pernah ditanya sama orang Yahudi, dia bilang, tunggu, gue panggilin Ali ya, biar dia yang jawab gitu. Ini jawab, selesai itu permasalahan ya. Jadi istilahnya yang ada berasal daripada keluarganya Rasulullah itu ngekaleng-kaleng semuanya, termasuk anak ceweknya Siti Fatimah yang keturunannya sekarang banyak menyebar nih, yang induknya ke Fatimah itu ya, Fatimah Az-Zahra. Oke, itu sekelumit daripada keluarganya Rasulullah. Nah, sekarang apa sih yang dikerjakan Rasulullah? Bukan dikerjakan ya, artinya peristiwa apa yang datang kemudian yang akhirnya membuat Rasulullah itu menjadi semakin dipercaya. Kejadiannya begini. Suatu saat kaum Quraisy ini pingin memugar Ka'bah, Pak. Ka'bah ini pengen dipugar nih, Pak. Jadi saat itu Ka'bah itu tingginya nggak lebih tinggi daripada orang dewasa. Tingginya nggak lebih dari orang dewasa, ada pintunya, tapi kagak ada atapnya. Jadi di dalamnya Ka'bah kan tuh banyak macam-macam barang-barang, termasuk barang berharga yang ditanam, Pak. Di situ, di dalam Ka'bah. Suatu saat begitu lagi diperiksa-periksa, lagi dibersihin Ka'bah, ditahu ada yang hilang, Pak. Ada yang hilang nih. Ada yang nyuri nih. Wah, nggak bener nih. Kenapa bisa dicuri? Karena gampang banget dinaikin. Panjat tuh gampang. Walaupun pintu dikunci ya, kan ada pintunya Ka'bah, dia gampang lompat ngambil. Nah, akhirnya apa? Kalau begitu kita pugar aja dah nih, ya, kita pugar aja dah nih Ka'bah.
Jadi Ka'bah itu bentuknya masih belum rapi seperti sekarang, ya, masih agak-agak acak-acakan, batu-batu ditumpuk seperti itu, dan tidak ada atapnya. Jadi kaum Quraisy itu ingin meruntuhkan dinding tersebut, lalu ingin membangunnya lebih tinggi, lebih rapi dan beratap. Awalnya mereka ragu untuk memugar Ka'bah karena mereka sangat menghormati itu. Takut kualat dah istilah kata kalau kita bilang ya. Ongko pengen dipugar tapi takut salah, takut kualat gitu kan. Ya. Ditambah lagi karena saking menghormati dan takut kualat, ada seekor ular besar yang keluar dari tanah tiap hari berjemur di salah satu dinding Ka'bah. Ketika ada orang dekat ke dia, itu ular bangun, mendesis dan ngangak mulutnya gitu. Nggak ada yang berani, mungkin nggak ada yang berani. Pertama, takut kualat. Kedua, nggak ada yang berani. Kenapa? Ada ularnya, Pak. Tiap hari tuh ular keluar dari tanah berjemur. Ular kan doyan begitu ya, berjemur gitu. Besoknya gitu, masuk ke tanah, keluar lagi, besok berjemur. Sampai satu saat Allah mengirimkan burung elang untuk menyantap ular itu. Jadi ada ularnya, wah ada burung elang, tiba-tiba orang ini muncul, disikat, diambil. Beres urusan ular, ya kan? Terus kata kaum Quraisy bilang, ini sih ya, kayaknya kita udah boleh mugar nih, ya kan? Ini tanda nih dari Tuhan nih, ya kan? Ular udah kagak ada, gitu. Tapi tetap dia ragu kenapa? Karena takut kualat tadi. Akhirnya ada satu orang, ya, namanya sebentar. Nah, jadi ada satu orang namanya Abu Wahab. Abu Wahab itu datang, oke, sekarang udah ini ya, udah berani nih kita pugar ya. Dia datang, dia naik ke atapnya, ke paling atas, dia angkat batunya, ya. Begitu diangkat, baru dipakai geser sedikit, itu batu jatuh balik lagi ke tempat awalnya, Pak. Aneh, ya kan? Diangkat, begitu mau digeser, jatuh balik lagi. Wah, mungkin takut orang-orang kan. Wah, ini gimana nih? Apa kagak boleh dibongkar kali ya? Gitu. Nah, akhirnya ada satu orang lagi, ya. Mereka nyingkir tuh ketika batu digeser jatuh balik lagi, dinyingkir. Oh, ini nggak bener nih katanya. Ada yang aneh di sini. Nah, terus nggak ada yang berani nerusin hingga ada satu pemimpin Bani Makhzum namanya Walid, ya, membawa godam untuk merobohkan dinding Ka'bah. Jadi didateng dibawa godam, ya kan. Dah sini biar gua aja yang hancurin katanya, ya kan. Yang lain pun kagak berani. Terus dia bilang gini, ya udah Pak, silakan hancurin. Kita mau lihat besok masih ada nggak nih orang, kan gitu, ya kan. Takutnya kan terjadi apa-apa kan sama orang ini. Nah, lalu Walid datang, dia bawa, dia robohin tuh, satu dinding kan, batunya gubrak jatuh segala macam. Begitu di ngerobohin bagian kiri kanan gini, kok nggak apa-apa nih, hidup-hidup aja nih orang katanya, ya kan. Besoknya masyarakat Quraisy ngumpul, akhirnya oke, untuk mulai saat ini kita kerjasama, kita bongkar ini semua, ya kan. Ternyata kan aman-aman aja, dibongkar akhirnya Pak, bongkar sampai tinggal pondasi. Pondasi itu yang bikin siapa? Yang bikin Nabi Ibrahim, pondasinya. Setelah jadi rata, jadi pondasi doang, kelihatan di dalam itu, di dalam Ka'bah itu ada batu 2 biji agak kehijauan.
kayak punuk unta bentuk batunya. Terus ada satu orang tuh datang mau nyungkil batu itu, Pak. Begitu itu batu dicungkil, geser, apa yang terjadi? Gempa, Pak. Gempa di kota Mekah itu, goyang, nggak berani kan? Begitu ditaruh lagi, diam, Pak. Wah, aneh emang ini bangunan ya kan? Ya udah deh, biarkan saja batu itu di situ. Saya nggak tahu saat ini batu itu ada di mana ya. Tapi menurut ceritanya Martin Lings yang buat buku ini, ya ada ceritanya seperti itu. Ada batu itu akhirnya didiamkan, akhirnya mulai kerjasama, Pak. Kerjasama antara kaum Quraisy itu sampai akhirnya bentuknya kayak sekarang, Pak. Bentuk maksudnya kan itu udah beberapa kali dipugar ya. Tapi bentuknya udah mulai rata, tinggi, ada atapnya, ya kan? Dinding kanan, kiri, rukun Yamani, sampai terakhir begitu udah mau selesai, tinggal meletakkan kembali batu Hajar Aswad kepada tempatnya. Nah, begitu ini mau selesai nih proyek ini, tinggal naruh batu Hajar Aswad. Ribut itu kaum-kaum, ada 4 kaum itu ribut. Ribut ngapain? Ribut pengen menjadi aku yang lebih berhak untuk menaruh batu itu di situ, gitu. Satu lagi bilang, gue yang lebih berhak, gue lebih tua kaum gue, gitu. Gue lebih berhak, gue begini, dengan masing-masing alasannya. Akhirnya pada satu saat ada yang paling tua di antara mereka ngomong begini, udah dah, kita udah 4 hari atau 5 hari nih ribut masalah beginian. Sebaiknya gini, kita tunjuk satu penengah, yang mana penengah itu adalah siapa orang pertama yang masuk gerbang masjid, dia yang kita jadikan penengah. Kenapa dibilang gerbang masjid? Masjid itu menurut bahasa Arab adalah tempat sujud. Jadi ini Ka'bah sekitarannya itu dibilangnya masjid, Pak. Ada ininya, apa namanya? Ada gerbangnya lah, entrance-nya gitu. Menurut bahasa Arab, masjid tempat sujud. Sekitar Ka'bah emang dipakai tempat sujud. Ngarahnya ke Ka'bah semua sampai saat ini kan. Kita ngarahnya kan ke sono, gitu kan. Ketika begitu si orang-orang Quraisy ini, oke deh, siap, kita lihat siapa yang baru datang. Begitu jenengok, Muhammad datang. Dia baru pulang safar berdagang, Pak, dari Suriah. Nih. Kalau dia mah kita percaya, kan orang paling terpercaya di Mekah, ya kan, gelarnya Alamin. Nah, kalau dia percaya dah, apapun keputusan dari orang ini, dari Muhammad ini, akan kami ikuti, kata 4 kaum itu. Nah, datang, sebenarnya lebih dari berapa kaum lah gitu. Pokoknya dia datang, ngomong Muhammad begini diceritain tuh gini. Tolong dong kamu sebagai penengah kami gitu ya. Bagaimana solusinya? Rasulullah diam sebentar. Oke. Berikan aku selimut. Ya udah ambil selimut. Ambil. Begitu diambil selimut. Nih ya, 4 sisinya kamu pegang. Masing-masing kaum. Hajar Aswad taruh di tengah. Nah, terus gimana? Kita bawa sama-sama ke dekat tempat yang seharusnya, ya kan? Tempat seharusnya. Terus gimana? Begitu udah dekat, biar saya yang nempelin, katanya. Setuju semuanya. Setuju. Udah diangkat, seret, sampai ke dekat ini, Rasulullah yang masukin. Celak. Jadi itu pemugaran Ka'bah. Ya. Kira-kira itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Ya. Mungkin yang saya sampaikan ini bisa menambah wawasan kita bahwasanya Rasulullah itu awalnya gimana sih gitu. Kemungkinan kalau ada waktu lagi, kesempatan lagi, kita bicara mengenai dia
bukan as a person tapi as a prophet ya. Jadi sebagai nabi gitu. Itu banyak banget dan itu udah beberapa kali disampaikan oleh Pak Aleh ya. Jadi itu aja kira-kira sekelumit tentang pribadi ya. Walaupun tidak banyak, kita sedikit banyak mengenal dari mulai awal nenek moyangnya sampai saat dia berkeluarga dengan Siti Khadijah. Selanjutnya panjang ceritanya mengenai apa? Mengenai ketika dia menjadi Rasul ya. Ya, mulai dari perjuangannya di Mekah sampai perjuangannya di Madinah, sampai kepala after Madinah itu perang-perang dan segala macam sampai dia wafat ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Kira-kira masih ada yang mau ditanya nggak? Kalau enggak, kita tutup aja ya. Pas banget ya, 25. Bener kan nih? 625. Ya, 529 ya. Masuk ya. Kita tutup aja ya. Kita tutup kaji kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.